الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah masih mengamanahkan kepada kita nikmat hidup. Pada nikmat itu bertahta nikmat-nikmat yang lain, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan beribu-ribu nikmat lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung nikmat yang aku berikan, kata Allah, la tuhsuha, tak akan mampu engkau menghitungnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperbaharui rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Semoga hidup kita yang tak lama ini, semoga di sisa-sisa umur kita ini, dalam hidup dan kehidupan kita ini, selalu kita isi dengan ketaatan, sehingga Allah berikan keberkahan dan sebagai asbab datangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang terbatas ini, izinkanlah khatib berwasiat untuk kita semua, wabil khusus kepada khatib yang bertugas pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati sebelum benar-benar sebagai seorang muslim sejati. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hikmah dari kita memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mestilah umat yang berilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika engkau menginginkan kehidupan di dunia, maka dengan ilmu. Jika engkau menginginkan kehidupan di akhirat, maka dengan ilmu. Jika engkau menginginkan kehidupan di kedua-duanya, dunia akhirat, maka dengan ilmu. Kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Wa qina azabannar, selamatkan kami dari azab neraka.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, "Ya Sulaiman, aku tawarkan kepada engkau harta, tahta dan ilmu. Manakah yang akan engkau pilih dari ketiga hal tersebut?" Nabi Sulaiman alaihi salam, "Ya Allah, aku memilih ilmu." Maka dengan ilmu itu beliau mendapatkan semuanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, ingin bahagia di dunia, kuncinya ilmu. Ingin bahagia di akhirat, kuncinya ilmu. Ingin bahagia kedua-duanya, mestilah dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Di dalam Islam, ilmu itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ilmu syar'iyah, dan yang kedua ilmu dunia. Ilmu syar'iyah itu hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap diri kita, wajib bagi kita semua, person nafsi kita masing-masing wajib mengetahui, memahami akan ilmu syar'iyah ini. Apa itu ilmu syar'iyah? Ilmu agama. Apa saja cakupannya? Ada 3. Yang pertama adalah ilmu akidah, yang kedua ilmu ibadah, dan yang ketiga ilmu muamalah. Ini hukumnya wajib bagi kita. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun kesibukan kita, lahir mungkin dari keturunan ningrat bangsawan atau masyarakat jelata, yang namanya ilmu syar'iyah yang 3 tadi wajib bagi kita untuk mengetahui. Ketika kita tidak tahu, ketika kita tidak memahami akan 3 hal ini, maka ini adalah kesalahan kita, dan kesalahan akan berbuah pada dosa, dan kita akan menanggung akibatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ilmu akidah, pokok-pokok keimanan. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada malaikat, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadar. Kita harus tahu siapa itu Allah, Rabb kita. Kita mesti tahu siapa itu malaikat. Kenapa kita mesti beriman kepada malaikat? Kita juga mesti tahu rasul-rasul Allah, kitab-kitabnya. Kita mesti tahu bahwa kita akan kembali kelak ke hadapan Allah, ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mesti tahu qadar baik dan qadar buruk, takdir baik dan takdir buruk. Ini wajib bagi kita untuk mengetahui. Siapapun kita, apapun basic pendidikan kita, kita mesti tahu. Apalagi ilmu akidah itu, tauhid, la ilaha illallah, sehingga kita senantiasa mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan dua dalam diri kita, bahwa kita adalah hamba Allah, hamba yang hidup karena diberi kehidupan oleh Allah. Kita bisa berjalan karena diberi kudrat oleh Allah. Kita bisa melihat karena rahmat Allah. Kita bisa menikmati lezatnya makanan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu akidah. Kita perlu memahami, wajib kita memahaminya, mengetahuinya. Dan yang kedua adalah ilmu ibadah. Mulai dari taharah, bersuci. Ketika kita tidak paham macam mana bersuci yang benar, taharah tidak betul, bersuci tidak benar, maka wuduk tidak sah. Ketika wuduk tidak sah, maka solat pun juga tidak sah. Maka siapapun kita, apapun basic pendidikan kita, kesibukan kita, maka yang namanya ilmu ibadah menjadi tanggung jawab nafsi-nafsi setiap individu, setiap manusia. Bagaimanakah solat yang baik dan benar, yang khusyuk itu macam apa?
Jangan sampai kita sholat dari kecil sampai sudah beruban, penuh kepala kita, putih semua. Ternyata sholat kita tidak pernah membaik, tidak pernah kita evaluasi. Maka perlu ilmu ibadah. Dan yang ketiga, ilmu muamalah. Ini kewajiban bagi kita. Kita perlu tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang boleh, mana yang dilarang. Dalam kegiatan kita, dalam kesibukan kita, dalam profesi kita, kita mesti tahu ini boleh, ini tidak boleh, ini haram, ini halal. Umar ibn Khattab mengatakan, janganlah engkau memasuki pasar kami sebelum engkau betul-betul tahu ini halal, ini haram, ini syubhat. Sebelum engkau benar-benar tahu fikih jual beli, engkau harus bisa membedakan ini jual beli, ini riba, ini yang boleh, ini yang halal, ini yang haram. Perlu kita ilmu, jangan sampai kita merancah sawah lawe. Perlu ilmu dalam hidup ini. Tak bisa kita beribadah tanpa ilmu, ngarang, tak bisa. Beribadah seenaknya kita, nggak bisa. Ikut-ikutan saja, tidak bisa. Mesti ada ilmu. Dalam hidup ini seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, wa man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Engkau ingin sukses, ingin bahagia di dunia, perlu ilmu. Ingin bahagia selamat di akhirat, perlu ilmu. Maka kita perlu menyadarkan diri kita betapa pentingnya kewajiban akan ilmu syar'iyah. Dan yang kedua, ilmu dunia. Mulai dari ilmu matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa dan segala macam, itu ilmu dunia hukumnya fardu kifayah. Kalaulah dalam satu kampung sudah ada 2-3 orang yang menguasai ilmu tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain untuk mempelajari ilmu tersebut. Bukan berarti kita tidak mempelajarinya, silakan pelajari. Setinggi-tingginya kita menguasai dan memahaminya, tapi kita mesti paham duduk tegak makom dari ilmu tersebut. Ini wajibnya akan gugur ketika ada orang lain yang sudah memahami, menguasai. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang sangat miris saat ini adalah di tengah kaum muslimin kita menyepelekan ilmu agama. Kita begitu miris betapa banyak anak muda kita menganggap ilmu agama itu tidak penting, itu enteng, akan tahu saja dengan sendirinya. Ini menjadi satu catatan besar yang perlu kita evaluasi. Kalaulah untuk mengejar satu cita-cita, pengen menjadi seorang guru, kita menghabiskan waktu belasan tahun, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah, lalu kita menjadi guru. Lalu macam mana perjuangan kita untuk bisa tahu akan agama kita sendiri? Jangan sampai kita berislam hanya di KTP. Apa agamamu? Islam. Lihat KTP saya Islam. Jangan sampai itu terjadi. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah dari diri kita. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk merestorasi diri, untuk berbenah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sudah tua, tidak ada kata saya sudah pikun dan segala macam. Imam Bukhari pun di usianya yang sangat tua justru hafal Quran dan hafal 4000 hadis. Tergantung kepada niat kita, tergantung kepada nawaitu kita, tergantung kepada tekad kita untuk lebih baik di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Wa may yuhajiru fi sabilillah, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajidillahu fil ard, Allah akan berikan kelapangan, kemudahan, muragaman katsira wa sa'ah.
kehidupan yang lapang, dunia ini luas, kuncinya ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tengah mengendarai angin. Dengan ilmu dia mengendarai angin, dengan ilmu dia menguasai semua bahasa, dengan ilmu dia memiliki tentara yang tidak hanya dari manusia tapi juga dari jin, setan, hantu dan segala macam. Semuanya jadi bala tentaranya dengan ilmu. Suatu ketika dia tengah mengendarai angin, maka adalah seorang bapak tua yang tengah menyiangi kebun jagungnya. Maka dia melihat, ya Allah, Nabi Sulaiman bin Daud telah memiliki segala-galanya. Sulaiman alaihi salam mendengar gumamnya seorang bapak tua ini, tentu dengan ilmunya. Maka turunlah dia, wahai angin, turunkan saya kepada bapak tua yang tengah bekerja di ladangnya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai bapak, kenapa engkau sampai begitunya berkata, seolah-olah engkau enggak ridho dengan keputusan Allah, dengan rahmat Allah. Wahai bapak, semua yang aku miliki, istana yang ke kanan 1 kilo, ke kiri 1 kilo, ke belakang 1 kilo, ke depan 1 kilo, semuanya terbuat dari emas permata, itu tidak ada nilainya dengan pahala ketika engkau berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka kurang adil apalagi Rabb Tuhan kita, Tuhan semesta alam. Maka menangislah si bapak tua ini dan mengatakan, terima kasih ya Nabi Allah. Aku memang tidak punya istana sehebatmu, tapi dengan berzikir seperti yang engkau sampaikan, maka akan aku amalkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata beramal pun butuh ilmu. Masuk surga butuh ilmu. Ada orang yang beramal dari pagi sampai sore, tidur bangun lagi, tidur lagi, beramal keras tapi tanpa ilmu. Ilmu amalnya tertolak. Tapi ada orang yang sedikit beramal tapi dengan ilmu, amalnya diijabah dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Bukankah kita tahu tidurnya seorang yang berilmu itu lebih baik daripada solatnya orang bodoh yang tidak berilmu. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai dari hari ini kita perlu mengevaluasi diri kita. Sudah sampai mana semangat kita dalam menuntut ilmu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Maka mulai dari sekarang kita rubah mindset kita. Kita rubah yang dulunya kita memandang agama itu enggak penting, ilmu agama itu sepele. Ilmu agama itu akan bisa saja dengan sendirinya. Solat saya akan bagus dengan sendirinya. Sekarang kita buang mindset itu. Kita harus belajar memiliki ilmu. Bagaimana solat yang baik dan benar. Bagaimana membaca Quran yang baik dan benar. Bagaimana kita mengetahui ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram dan segala macamnya. Kesemuanya itu butuh ilmu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari ayunan sampai besok akan mati, masuk kubur. Itulah akhir dari kita menuntut ilmu. Wabillah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتضرعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.